96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya di sore ceria ya. Di satu jam pertama tanya Pak Ustadz seperti biasa ya, jam 4 sampai jam 5 teman Pro 2. Dan kali ini kita udah tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita sore hari ini ya. Kita sapa dulu kalau gitu. Ini udah ada Pak Ustadz Yusran SHTIM Hum ya. Kita sapa langsung kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa dengar suara saya Pak Ustadz? Kalau bisa tolong mikrofonnya diaktifin dari device-nya Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Iya teman Pro 2, saat ini kita tunggu dulu Pak Ustadz untuk nantinya bergabung bersama kita di Tanya Pak Ustadz sore hari ini ya. Dengan tema kita hari ini adalah tentang Ramadan bukan bulan malas, dengan meneladani semangat jihad Rasulullah. Sekali lagi kita sapa dulu Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya ya udah aktif nih Pak Ustadz, udah aktif ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Iya, iya Pak Ustadz, saya dengar nih suara tak. Kita dengar ji suaraku Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Halo. Oke, teman Pro 2, sepertinya kita ada sedikit mengalami kendala. Kalau gitu mungkin Fikar minta waktunya semenit 2 menit untuk kita perbaiki dulu kendala yang ada di sini, dan pastinya kita sambil menunggu kita dengerin dulu satu lagu spesial buat kamu semua di sore hari ini sambil menunggu Pak Ustadznya bisa benar-benar terhubung bersama kita di sore hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita juga buka sesi tanya jawab buat kamu yang pengen ikutan bareng kita di sore hari ini. So stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ya kita coba terhubung lagi bersama Pak Ustadz di Tanya Ustadz sore hari ini. Kita mau sapa dulu kalau gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Iya, didengar di suaraku Pak Ustadz. Oke, kayaknya ada kendala sedikit tadi di Zoom kita. Jadi kayaknya kita lewat telepon WhatsApp aja Pak Ustadz ya. Iya kalau gitu. Dan Pak Ustadz seperti biasa di Tanya Ustadz sore hari ini kita sudah punya tema ya sama Pak Ustadz. Cek. Oke, kita sudah punya tema sore hari ini bersama dengan Pak Ustadz Dr. Yusran STHIM Hum ya. Pak Ustadz kita panggilnya Pak Ustadz Yusran aja ya Pak. Iya. Nah, iya. Tapi sebelum saya mau tanya dulu Pak Ustadz, kabarnya gimana sore hari ini? Alhamdulillah ya. Dan ditanya Pak Ustadz spesial Ramadan sore hari ini kita sudah punya tema nih Pak Ustadz. Temanya itu adalah Ramadan bukan bulan malas, meneladani semangat jihad Rasulullah ya. Sebelum kita masuk nanti ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin Pak Ustadz bisa kasih pengantar buat kita tentang tema kita sore hari ini Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ya. Iya, mungkin Pak Ustadz bisa kasih pengantar untuk tema kita sore hari ini tentang Ramadan bukan bulan malas, meneladani semangat jihad Rasulullah. Bisa langsung dikasih pengantar tentang tema kita sore hari ini Pak Ustadz. Baik, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keagungan, penuh kemuliaan,
yang kita sebagai Muslim untuk menghargai bulan Ramadan ini tentu sangat Halo, dianjurkan Assalamualaikum Pak untuk Ustadz. berlomba-lomba. Halo, gimana gimana? Kedengaran suara saya? Iya, tentang tema kita sore hari ini tentang Ramadan bukan bulan malas, meneladani semangat jihad Rasulullah. Ya, ini bertujuan mengajak teman Pro 2 juga, khususnya generasi muda untuk memahami bahwa Ramadan itu bukanlah bulan untuk bermalas-malasan teman Pro 2. Ya, sambil kita menunggu koneksi kita kembali baik bersama Pak Ustadz, Fikar mau kasih tahu sedikit aja buat apa yang Fikar tahu gitu ya untuk tema kita pada sore hari ini. Nah, Ramadan ini bukan bulan untuk bermalas-malasan teman-teman. Di YouTube kita juga ya. Hari ini bisa kamu saksikan langsung siaran langsung di YouTube kita Pro 2 RRI Pro 2 Makassar gitu. Ya, langsung saja Pak Ustadz mungkin bisa kasih pengantar buat kita di sore hari ini tentang tema kita yaitu Ramadan bukan bulan malas, meneladani semangat jihad Rasulullah. Boleh Pak Ustadz? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Terkait bulan Ramadan ya, sebagai bulan yang penuh kemuliaan buat kita semua, tentu yang terbaik adalah kita berlomba-lomba menggunakan Ramadan ini sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah. Nah, salah satu kendala dari kita sebagai Muslim dalam mengerjakan ibadah di Ramadan ini adalah godaan untuk malas-malasan, karena memang pekerjaan ibadah di bulan Ramadan itu godaan paling utama itu adalah kelelahan, ya, yang paling sering digoda oleh syaitan untuk masuk ke dalam diri kita, hati kita adalah godaan malas. Iya, Apalagi ibadah-ibadahnya seperti sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain, itu pekerjaan yang membutuhkan semangat, ya. Kalau tidak berhati-hati menjaga hati, menjaga fisik, biasanya gampang tergoda untuk malas-malasan. Nah, kalau sampai tergoda untuk malas-malasan, itu biasanya terlalu banyaknya ibadah yang ditinggalkan di bulan Ramadan seperti ini, ya. Dan itu menjadi hal yang sungguh dianggap sebagian ulama menyanyiakan. Nah, kalau kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi Ramadan, ya sama-sama Rasulullah berpuasa, menahan lapar, haus, kemudian Rasulullah juga harus tengah malam turun tidur. Tetapi di dalam banyak kisah Rasulullah menunjukkan contoh tauladan kepada kita bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun menunjukkan kemalasan di dalam menjalani Ramadan. Mungkin karena satu hal yang menjadi catatan tema hari ini, karena Rasulullah menjalani Ramadan ini dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya, seakan-akan yang dijalani di Ramadan ini, ya, ibadah-ibadahnya itu sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan. Kalau anak muda sekarang misalnya nih, ini kita ambil misalnya, kalau YouTube itu menggembirakan, menyenangkan, itu pasti tidak ada capeknya kalau dilaksanakan. Kalau main bola
atau main apa biasanya main bulu tangkis. Kalau dia sering melakukannya gembira, maka dia tidak akan capek. Nah, Rasulullah SAW dalam menjalani bulan Ramadan ini seperti menghadapi hal yang semacam itu. Jadi penuh kegembiraan karena ibadah yang dijalani itu sesuatu yang menggembirakan. Apa yang paling mengembirakan dari ibadah Ramadan? Salah satunya adalah ampunan dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu hal yang mengembirakan. Makanya kalau kita menghadapi ibadah Ramadan sebagai hal yang mengembirakan, maka Rasulullah begitu bersemangat dan pantang belas malasan ketika menjalani ibadah-ibadah Ramadan. Nah, jadi mungkin inilah yang menjadi alasan Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam hadis, "Man fiha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang gembira menghadapi bulan Ramadan, maka Allah mengharapkan jasadnya untuk tersentuh panas api neraka. Salah satu makna dari bergembira di sini itu kalau datang bulan Ramadan maka bergembiralah, bersemangatlah untuk menghadapi Ramadan, karena dengan gembira akan menghilangkan rasa malas di dalam diri. Nah, biasanya kita kan malas-malasan karena ya ibadah Ramadan kita anggap sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sholat, mengaji. Nah, itu kita rasa sebagai sesuatu yang menyenangkan, artinya malas. Nah, hanya di kesempatan ini kami ingin sampaikan, mari kita coba memperbaiki pandang kita terhadap Ramadan, biar kita tidak bermalas-malasan dengan mencontoh hal dari Rasulullah SAW untuk menjalani Ramadan. Mungkin itu pengantar ya. Iya, itu dia pengantar untuk tema kita ya, teman Pro 2 di Tanya Pak Ustadz spesial Ramadan sore hari ini. Dan langsung saja Pak Ustadz, ini ke pertanyaan pertama dari saya buat Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Sering ada anggapan kalau Ramadan itu identik dengan lemas, yang kurang produktif gitu. Padahal dalam sejarah Islam sendiri kan justru banyak gitu peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, teman Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang Ramadan ini, Pak Ustadz? Bagaimana pandangan kita yang seharusnya dan sebetulnya untuk bulan Ramadan ini sendiri, Pak Ustadz? Ya, baik. Bahwa bulan Ramadan itu identik dengan hati keadaan lemah ya. Kita tidak makan, tidak minum, kurang tidur ya. Iya, betul. Nah, ini sesungguhnya hal yang ya mungkin pandangan awam, yang awam terhadap Ramadan memandangnya seperti itu. Tapi bagi sebagian ulama, sesungguhnya manusia kalau dipahami lebih dalam itu semakin baik dia mengelola rasa lapar, mengelola rasa, mengurangi tidur, maka sesungguhnya itu bukan fisik, malah kebalikannya, kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan minum, malah itu yang melemahkan. Bahkan disebut oleh sebagian ulama bisa melemahkan akalnya. Maka sesungguhnya dengan kegiatan menahan lapar dan kurangi tidur dengan sebanyak itu sesungguhnya
menjadi ajang bagi manusia untuk memperkuat fisik dan mental. Jadi memang harus dibalik cara pandangnya terhadap badan Ramadan ini atau kondisi Ramadan ini. Nah, faktanya bahwa di masa Rasulullah banyak hal-hal yang digemparkan ya, jadi sebagai bukti kekuatan orang dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya perang Badar. Dikisahkan perang Badar itu pasukan Rasulullah jauh lebih sedikit daripada pasukan musuh. Tapi karena cara itu pasukan yang di ini diiringi dengan mentalitas kesabaran yang itu didapatkan, itu kekuatan fisiknya akhirnya menjadi sangat besar melebihi yang dimiliki oleh pasukan kafir yang jumlahnya begitu. Ya, jadi mentalitas didapatkan oleh orang yang berpuasa itu secara mental menjadi sangat kuat dan ini berpengaruh kepada fisiknya. Iya, jadi contoh perang Badar itu mungkin bisa jadi hal yang menarik untuk dikaitkan dengan pertanyaan. Iya. Nah, kalau bicara tentang jihad Rasulullah sendiri nih Pak Ustadz, apa sih sebenarnya makna jihad yang sebenarnya dalam konteks kehidupan kita hari ini, khususnya bagi anak muda? Sekarang kan banyak Gen Z gitu kan, dia cuma bilang jihad aja, tapi makna dan konteks makna yang sebenarnya dalam konteks kehidupan kita saat ini tuh apa gitu Pak Ustadz? Jihad itu memang dalam Al-Quran itu maknanya bisa berbagai macam. Salah satu yang sering dimaknai bagian orang jihad itu bermakna perang fisik. Padahal sebenarnya ada jihad yang maknanya itu bukan perang, bukan kegiatan fisik seperti perang. Seperti Rasulullah ketika berjihad, ya itu jihadnya misalnya satu hadis mengatakan Rasulullah menunjukkan hujan jihad yang lebih besar daripada perang fisik itu adalah jihad dalam puasa, menahan diri dari amarah dan menahan dari bergosip. Ya, jihad yang seperti puasa ini itu bagian dari jihad yang bisa dilakukan ya oleh kita sekarang ini. Ya, itu juga seperti menuntut hukum atau membantu orang tua, itu di dalam beberapa penjelasan hadis itu bisa menjadi bagian dari amalan jihad. Kalau kita melaksanakannya secara bersungguh-sungguh menghadapi godaan-godaan, yang melewati tantangan-tantangan dan kita berjuang melaluinya, maka itu bagian dari jihad menurut bagian hadis. Iya, Ustaz.
Iya. Nah, Pak Ustadz, satu lagi pertanyaan buat Pak Ustadz. Ini kan kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menghadapi berbagai perjuangan besar gitu kan di bulan Ramadan. Nah, bisa diceritakan mungkin salah satu kisah teladan beliau yang menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan bulan malas, Pak Ustadz. Sebelum nantinya kita closing karena ya terbatas juga waktu kita ini sampai jam 5 saja, Pak Ustadz. Jadi mungkin satu pertanyaan ini bisa jadi penutup dan juga closing statement sendiri dari Pak Ustadz nantinya, Pak Ustadz bisa mungkin tentang pertanyaan terakhir ini, perjuangan Rasulullah SAW yang pernah ia hadapi di bulan Ramadan yang bisa dijadikan teladan buat semua kalangan yang ada saat ini, teman Bapak Ustadz. Baik, eh, salah sa- salah satu kisah terkadang yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menghadapi bulan Ramadan, dan Rasulullah melakukan kegiatan yang sangat besar dan menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bermalas-malasan ketika bulan Ramadan adalah salah satunya, oh tadi ada perang Badar ya. Selain itu ada waktu penaklukan Mekah yang dikisahkan bahwa Rasulullah itu berhasil akhirnya menaklukkan Mekah, disebut Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Nah, perjuangan Rasulullah untuk menaklukkan Mekah ini itu satu bukti perjalanan Rasulullah yang secara kekuatan itu membutuhkan fisik yang sangat kuat, karena mungkin banyak di antara kita sudah pernah dari Madinah ke Makkah ya, kita lihat itu rutenya itu Makkah dan Madinah yang isinya batu, bukit, kondisi panas, yang itu Rasulullah tempuh dari Madinah ke Mekah, lalu di Mekah kemudian masih harus berhadapan dengan pasukan musuh. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan, dan Rasulullah menunjukkan bahwa fisiknya tidak berubah kekuatannya. Eh, dan yang paling menarik mungkin ya, karena ini di bulan Ramadan, Rasulullah waktu menaklukkan Mekah itu bahkan disebut perangnya itu perang kasih sayang, perang yang tidak menumpahkan darah, karena Rasulullah waktu itu lebih besar rasa maafnya untuk orang-orang yang di Mekah sepanjang mereka mau menyerahkan diri dengan damai. Tapi sebenarnya Rasulullah bisa saja menghunuskan pedangnya, membunuh siapa saja yang menjadi musuh, tapi hikmahnya karena ini terjadi di bulan Ramadan, maka perang yang dilakukan oleh Rasulullah sangat indah pada akhirnya menjadi hikmah. Ya. Nah, mungkin ya ini yang mungkin bisa menjadi hikmah buat kita, bahwa bulan Ramadan ini betul-betul menjadi latihan mental dan latihan fisik yang baik untuk kita sebagai manusia sampai saat ini, untuk mematangkan fisik kita, mematangkan akal kita dalam bersikap menjadi manusia yang lebih baik. Ya, seperti Rasulullah, meskipun dalam kondisi perang, hati Rasulullah mampu tetap dikendalikan untuk menjadi pemaaf, untuk menjadi orang yang penuh kedamaian, karena ya salah satunya kondisi Ramadan yang yang membentuk ya mentalitas Rasulullah, uh, sehingga bisa sempurna secara fisik dan secara mental.
Ya mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan tahun ini kita bisa semua memperbaiki diri baik secara fisik dan terutama secara mentalitas ya. Khususnya bagi kita yang masih muda ini seperti saya nih. Iya Pak Ustadz, iya. Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktunya sore hari ini di Petanya Pak Ustadz, karena kita terbatas waktu padahal kita masih pengen tanya-tanya lagi, tapi ya sayang sekali terbatas sekali waktu kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz kalau gitu. Iya. Semoga nantinya Pak Ustadz sehat-sehat terus, kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Amin, amin. Iya, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh dan Waalaikumsalam. bye Pak Ustadz, iya. Dan nomor Pro 2 jangan kemana-mana dulu, after this speaker masih bakal balik lagi kasih tahu kalian beberapa informasi-informasi terupdate, terhangat, pastinya menarik juga buat kamu semua di sore ceria. Jadi stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.